Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakteristik pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah oleh guru dan pendidik terhadap tugas dan perannya di madrasah dalam perkembangan fikih, usul fikih di Indonesia. Pendahuluan. Perkembangan ilmu-ilmu keislaman terjadi pada bidang fikih atau hukum Islam. Hal itu terjadi sejalan dengan semakin besarnya kekuasaan Islam dan semakin banyaknya peristiwa-peristiwa sosial dan problematikanya yang harus diselesaikan. Maka muncul 4 imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah, wafat tahun 768 Masehi atau 150 Hijriah. Imam Malik bin Anas, wafat tahun 795 Masehi atau 179 Hijriah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat 820 Masehi atau 204 Hijriah. Dan Imam Ahmad bin Hambal, wafat 855 Masehi atau 240 Hijriah. Dalam membuat penetapan hukum Islam, mereka menggunakan metodologi yang disebut usul fikih yang berguna untuk menetapkan kriteria validitas bagi pengembangan hukum baru dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i dalam membuat ketetapan hukum berupaya melakukan kompromi antara 2 pendekatan di atas. Meskipun kecenderungan pendekatan hadis lebih dominan. Meskipun oleh banyak peneliti, Imam Syafi'i lebih digolongkan sebagai tokoh ahli hadis karena sangat kuat berpegang pada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ia berbeda dengan gurunya Imam Malik. Ia menolak penggunaan prinsip al-masalihil mursalah, yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam nas Al-Quran atau As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kepentingan dan maslahat hidup manusia dalam rangka mengambil manfaat dan menjauhi mudarat, sebagaimana ijtihad yang dilakukan Imam Malik, dan menolak pula prinsip istihsan sebagaimana yang dilakukan Imam Abu Hanifah. Baginya cukuplah menggunakan prinsip qiyas sebagai dasar penetapan. Sejalan dengan dominasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia Islam, maka penyebaran Islam di Indonesia juga tidak terlepas dari corak tasawuf Sunni tersebut. Corak tasawuf versi Al-Ghazali Asy-Syafi'i jauh lebih terlihat nyata dibandingkan corak Al-Hallaj Asy-Syi'i. Memang belakangan corak tasawuf non-Sunni berkembang pula di Indonesia,
tetapi akarnya tidak sekuat tasawuf Sunni. Darul Hikmah dan Darul Ilmi adalah lembaga-lembaga kajian filsafat dan sains Yunani. Dimulai dengan proses penerjemahan besar-besaran, kemudian dikembangkan hingga ditemukan teori-teori baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Di lembaga-lembaga itu, para cendekiawan dan ulama berkumpul untuk melakukan kajian-kajian atas berbagai disiplin ilmu. Nama-nama besar seperti Al-Khawarizmi dengan teori logaritma dan ilmu falaknya, Abu Ja'far dengan ilmu matematika dan logikanya, adalah para ahli dari lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga ini mengalami nasib yang tragis, di mana pada kekuasaan Bani Saljuk satu persatu mati. Di Baghdad, Darul Hikmah mati digantikan madrasah-madrasah Nizamiyah. Di Mesir, Darul Ilmi mati digantikan madrasah-madrasah Al-Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi merobohkan Darul Ilmi, dan di tempat yang sama didirikan madrasah Asy-Syafi'iyah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan baru dikenal pada masa dinasti Seljuk, menggantikan dinasti Buwayhi tahun 945 sampai 1055 Masehi atau 344 sampai 447 Hijriah. Madrasah yang mula-mula didirikan adalah Madrasah Al-Baihaqiyah oleh penduduk Naisabur. Di antara madrasah yang terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Wazir Nizamul Muluk tahun 457 Hijriah. Para ulama besar mengajar di madrasah ini antara lain Abu Ishaq Asy-Syirazi Al-Fairuzabadi, pengarang kitab Tanbih, kitab fikih mazhab Syafi'i. Juga Abu Hamid Al-Ghazali yang menjadi guru besar di madrasah tersebut. Imam Syafi'i merupakan tokoh multi keilmuan di bidang keislaman. Ia menguasai sastra, tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, dan lainnya. Bahkan untuk bidang keilmuan yang disebut terakhir, ia dipandang sebagai peletak dan penyusun bidang kajian usul. Namun di atas segalanya, ia adalah pendiri mazhab Asy-Syafi'i yang banyak dianut oleh mayoritas masyarakat muslim di dunia, termasuk Indonesia. Di antara karya-karyanya yang fenomenal di bidang fikih adalah Kitab Al-Um. Dalam penulisan kitabnya, Imam Asy-Syafi'i menggunakan sistematika penulisan berdasarkan tema tertentu dan selanjutnya menguraikan bahasanya dalam bentuk bab dan subbab bahasan. Dalam mengistinbat hukum, Imam Asy-Syafi'i menggunakan dalil Al-Quran terlebih dahulu, baru kemudian hadis dan qiyas. Terdapat beragam pandangan terkait keaslian kitab Al-Um sebagai karya Imam Asy-Syafi'i, namun pendapat yang kuat bahwa kitab tersebut adalah karya Imam Asy-Syafi'i meski tidak ditulis langsung olehnya. Perkembangan usul fikih yang terjadi pada zaman sahabat dan tabi'in turut memberi warna pada pengembangan pemikiran usul fiqh yang terjadi selanjutnya. Dan yang tidak kalah penting,
untuk dicatat adalah perkembangan pemikiran usul fiqh pada periode Imam Mazhab yang turut juga mewarnai kelahiran madrasah usul fiqh. Setidak-tidaknya ada 3 periode perkembangan usul fiqh yang mendahului kelahiran madrasah usul fiqh. Ketiga periode itu adalah: pertama, masa sebelum Imam Syafi'i; kedua, masa Imam Syafi'i; dan ketiga, masa sesudah Imam Syafi'i. Pertama, masa sebelum Imam Syafi'i. Masa sebelum Imam Syafi'i ditandai dengan munculnya Imam Abu Hanifah bin Nu'man, wafat 150 Hijriah. Beliau dipandang sebagai pendiri mazhab Hanafi. Beliau tinggal dan berkembang pemikirannya di Irak. Dibanding masa tabi'in, metode ijtihad Imam Abu Hanifah sudah semakin jelas polanya. Dalam berijtihad, ia sangat dikenal banyak menggunakan qiyas dan istihsan. Mujtahid lainnya, Imam Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah, pendiri mazhab Maliki. Ia tinggal dan berkembang di Madinah. Karena faktor sosio-kultural yang mempengaruhinya, ia sangat ketat berpegang pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madinah, amal ahlil Madinah. Apabila Imam Abu Hanifah banyak menggunakan qiyas dan istihsan dalam berijtihad, maka sebaliknya Imam Malik banyak menggunakan maslahah mursalah. Belakangan, metode maslahah Imam Malik ini berkembang sangat jauh, sehingga salah seorang ulama yang bernama Najmuddin At-Tufi 657 sampai 716 Hijriah dituduh sesat oleh sebagian ulama lainnya karena dipandang telah mengembangkan metode ini dengan cara yang sangat liberal. 2. Masa Imam Asy-Syafi'i. Pada masa Imam Syafi'i dimulai ketika tampilnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah. Berbeda dengan masa sebelumnya, di mana metode usul fiqh belum tersusun dalam suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan belum dibukukan. Maka masa ini ditandai dengan lahirnya karya Imam Asy-Syafi'i yang bernama Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah sendiri yang semula bernama Al-Kitab banyak berisi uraian tentang metode istimbat hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' Fatwa As-Sahabi, dan Al-Qiyas. Baik juga ditegaskan secara umum, kitab Ar-Risalah Asy-Syafi'i sangat menekankan Al-Qiyas sebagai metode ijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari buku tersebut, ia menegaskan Al-Qiyas merupakan satu-satunya metode ijtihad. Dalam hal ini, ia berkata, Al-ijtihad huwal qiyas, yakni ijtihad itu tiada lain adalah qiyas. Ketiga, setelah masa Imam Syafi'i. Adapun setelah berlalunya masa Imam Asy-Syafi'i, perkembangan ilmu usul fiqh semakin menunjukkan tingkat kesempurnaannya. Pada masa ini masih dalam abad ketiga Hijriah, lahir beberapa karya dalam bidang usul fiqh, antara lain An-Nasikh wal Mansukh karya Ahmad bin Hanbal 164 sampai 241 Hijriah, pendiri mazhab Hambali, dan Ibtalul Qiyas
karya Daud Az-Zahiri 200 sampai 270 Hijriah, pendiri mazhab Az-Zahiri. Kitab terakhir ini merupakan antitesis terhadap pemikiran Imam Asy-Syafi'i yang sangat mengunggulkan kias dalam berijtihad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Madrasah dalam perkembangan fikih dan usul fikih. 1. Puncak keemasan fikih Islam. Abad ketiga Hijriah merupakan puncak dan masa keemasan fikih Islam. Karena pada masa itu suasana perdebatan terbuka dalam ilmu fikih sangat menggairahkan, sehingga bermunculan para ulama dalam bidang ilmu ini. Akan tetapi, fakta sejarah menunjukkan suasana yang sangat menggembirakan ini tidak berlangsung lama, karena dicemari oleh pemikiran orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki keahlian dalam bidang fikih. Mereka melahirkan fatwa-fatwa hukum yang kontroversial dan membingungkan masyarakat. Hal itu bukan saja materi fatwa mereka yang saling bertolak belakang dengan fatwa-fatwa para ulama yang kenamaan, tetapi juga karena fatwa mereka pada umumnya tidak dibangun di atas landasan dalil dan metodologi yang memenuhi standar. Akibatnya, pada pertengahan abad keempat Hijriah, mulai terdengar isu penutupan pintu ijtihad. Keadaan ini diperparah dengan hilangnya rasa percaya diri para ulama yang sebenarnya memiliki kemampuan berijtihad yang tampil pada masa itu, sehingga mereka tidak berani berijtihad sendiri secara bebas. Mereka berkeyakinan setelah imam mazhab yang empat, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, tidak ada lagi ulama yang memiliki kapasitas keilmuan sebagai mujtahid mutlak. Di samping itu, mereka juga berpendapat semua persoalan fikih sudah dibahas ulama sebelumnya, sehingga tidak diperlukan ijtihad baru. 2. Pembukuan dan pensistematisan usul fikih. Pembukuan dan pensistematisan usul fikih yang dilakukan Asy-Syafi'i dikembangkan oleh para ulama selanjutnya. Sebagaimana diketahui, validitas fikih diukur sejauh mana kesesuaian dengan usul fikih sebagai metode ijtihad. Oleh karena pada masa itu ilmu ini sangat diperlukan, terutama karena ia berperan menjadi senjata dalam perdebatan-perdebatan ilmiah di bidang fikih. Sebagaimana telah disebutkan, kitab Ar-Risalah telah memuat secara agak lengkap dasar-dasar usul fikih. Oleh karena itu, para ulama yang tampil setelah masa Imam Asy-Syafi'i, baik di kalangan Syafi'iyah sendiri maupun dari mazhab lainnya, mengambil peran sebagai pengembang dasar-dasar usul fikih Asy-Syafi'i tersebut. 3. Kehadiran Madrasah Asy-Syafi'iyah Mutakallimin. Kehadiran Madrasah Asy-Syafi'iyah Mutakallimin, aliran pemikiran ini disebut dengan Thariqah Asy-Syafi'iyah karena pada tokoh Thariqah ini banyak yang berasal dari ulama mazhab Asy-Syafi'i seperti Al-Juwaini dan Al-Ghazali. Selanjutnya disebut juga Thariqah Mutakallimin karena pengembang aliran ini juga banyak berasal dari ulama yang dikenal sebagai tokoh dalam ilmu kalam, seperti Abi Hasan Al-Basri dan Al-Qadhi
Abdul Jabbar. Sebagaimana diketahui, Al-Juwaini dan Al-Ghazali yang disebut di atas juga dikenal sebagai tokoh dalam ilmu kalam. Dalam usul fiqh, aliran Syafi'iyah ditandai dengan sistematika pembahasannya yang murni bersifat usul fiqh. Artinya, dalam melakukan pembahasan dan pengembangan kaidah-kaidah usul fiqh, mereka tidak terpengaruh pada persoalan-persoalan hukum fikih yang bersifat farsial atau furu', yang banyak berbeda antara satu mazhab fikih dan mazhab fikih lainnya. Dengan demikian, pembahasan mereka hanya diarahkan pada pengembangan ilmu usul fikih saja. Usul fikih yang telah disusun, inilah yang mereka jadikan sebagai alat untuk menghasilkan hukum-hukum fikih yang baru. Selanjutnya, dengan ilmu ini jugalah mereka mengukur kebenaran pendapat-pendapat hukum fikih yang bersifat parsial atau furu' yang telah lebih dahulu ada. Salah seorang tokoh bermazhab Asy-Syafi'i yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan usul fiqh aliran ini adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, salah seorang tokoh mazhab Asy-Syafi'i yang secara terang-terangan menyatakan dirinya mengikuti pemikiran Asy-Syafi'i dalam bidang usul fikih. Selayaknya, pemikiran usul fikih beliau tentu tidak akan jauh berbeda dengan imam yang diikutinya, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Namun, sebagaimana ditemukan dalam karyanya sendiri dan karya-karya ulama lain yang menukil pendapat beliau, terdapat pemikiran beliau dalam bidang usul fiqh berbeda dengan pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Perbedaan pemikiran Al-Ghazali dalam bidang usul fikih dengan Imam Asy-Syafi'i adalah tentang al-maslahah al-mursalah. Al-Ghazali dapat dinilai sebagai tokoh usul fikih mazhab Syafi'i yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap al-maslahah al-mursalah. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang dibicarakan Al-Ghazali tentang al-maslahah al-mursalah tersebut, khususnya yang terdapat pada kitab Al-Mustasfa, belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Bagaimana bentuk pemikiran Al-Ghazali tentang al-maslahah al-mursalah? Maka di dalam Al-Mustasfa, karya Al-Ghazali itu telah diuraikan. Beliau menimba ilmu kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini 419 sampai 478 Hijriah. Selama lebih kurang 8 tahun, sampai Imam Al-Haramain Al-Juwaini wafat pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Berkat ketekunan dan kerajinan yang luar biasa dan kecerdasan yang tinggi, maka dalam waktu yang tidak lama, dia menjadi ulama besar dalam mazhab Syafi'i dan dalam aliran kalam Asy'ari. Dia dikagumi oleh gurunya Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan juga oleh para ulama pada umumnya. Beliau diangkat menjadi asisten yang senantiasa mendampingi sang guru dalam mengajar pada Universitas Nizamiyah di Naisabur. Pada masa Al-Ghazali sendiri, terdapat 2 madrasah paling terkenal, yaitu Madrasah Nizamiyah di Naisabur dan Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Ketika berguru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Al-Ghazali menyusun tulisan berupa rangkuman catatan-catatan beliau tentang pelajaran usul fiqh yang diterimanya dari gurunya. Yang membuat kagum guru beliau, yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Karyanya itu
dikenal dengan Al-Manhul min Ta'liqat Al-Usul, yang membahas metodologi dan teori hukum. Kitab ini termasuk salah satu mutiara karya Al-Ghazali dalam bidang usul fiqh yang bisa dijumpai dan dinikmati sampai saat ini. Pemahaman integral terhadap Al-Quran dan hadis ini merupakan karakteristik yang menarik dari pemikiran fikih Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan hadis dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir suatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Oleh karena sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid. Qaulul Qadim juga terdapat dalam kitabnya yang bernama Al-Hujjah yang dicetuskan di Irak. Sedangkan Qaulul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama yang dicetuskan di Mesir. Menurut Imam Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan 4 dasar di atas, tetapi rumusan Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru. Menggunakan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i, ijma' merupakan metode dan prinsip, dan karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah. Satu hal yang perlu diketahui, bahwa Imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya. Hal ini nampak pada suatu ketika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain." Masyarakat pesantren, kaum muslimin dimanapun, pada mulanya adalah masyarakat fikih. Fikih yang merupakan derivasi praktikal dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, adalah landasan normatif dalam berperilaku, baik individual maupun bermasyarakat. Dalam posisi demikian, seolah mustahil melihat perubahan yang cukup berarti dalam kehidupan komunitas pesantren. Posisi teguh fikih paling tidak demikian umat menempatkannya, karena ia dibangun dari tambatan yang mustahil diruntuhkan. Tambatan itu bertaut pada wahyu yang transidental serta sabda dan contoh perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dermaga terakhir dari pencarian seluruh imajinasi manusia dalam memaknai kehidupan. Tak ada dermaga lain di seberang wahyu dan kenabian. Semua bentuk eksperimentasi, baik pemikiran maupun tindakan sosial, harus tunduk pada kata akhir keduanya. Inilah yang oleh Imam Asy-Syafi'i dibakukan menjadi usulul fiqh, yang kemudian melahirkan sejumlah kaidah-kaidah fikih atau qawaidul fiqhiyah, yang dari sana dijabarkan menjadi putusan-putusan bagi permasalahan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan seterusnya. Inilah yang oleh para penganut sistem hierarki yudisial kemudian disebut sebagai mazhab. Ada 5 ciri yang menonjol dari paradigma berfikih baru itu, yang antara lain sebagai berikut. Pertama,
selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. Kedua, makna bermazhab berubah dari mazhab secara tekstual atau mazhab qauli kepada bermazhab secara metodologis atau mazhab manhaji. Ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok atau usul dan mana yang cabang atau furu'. Keempat, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. Fikih dengan demikian telah mengemban tugas baru sebagai perangkat hermeneutika yang implikasinya sangat besar dalam kehidupan. Dan karena itu memunculkan problem metodologis yang besar pula. Sifat fikih sebagai perangkat hermeneutika ini di satu sisi mempunyai watak relativitas yang sangat tinggi karena ia harus mengakomodasi pluralitas realitas. Dengan demikian, pluralitas kebenaran, dan karena itu ia harus melunakkan kepastian normatif yang berdimensi keabadian dari hukum agama yang bertumpu pada rasionalitas Tuhan. Problem metodologis itu menjadi serius terutama karena tradisi fikih yang berkembang adalah tradisi mazhab Asy-Syafi'i. Telah disebutkan di atas, titik masuk bagi perubahan paradigma fikih antara lain adalah interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fikih untuk mencari konteksnya yang baru. Jalan ini membuka banyak kemungkinan interpretasi teks-teks fikih lama dalam pemecahan masalah-masalah baru. Misalnya, terobosan bagi kontroversi tentang keluarga berencana, bank, termasuk dalam masalah keabsahan negara-negara atau nation state modern. Penerimaan Pancasila adalah dalam kerangka terobosan model ini. Memperoleh keuntungan dari realitas teks fikih yang sangat plural. Teks-teks derivatif fikih Syafi'i atau Syafi'iyah sering membuka beberapa alternatif pilihan putusan hukum. Meski valid sebagai sebuah metodologi terobosan, namun hal ini tidak sepi daripada kritikan. Karena kesan yang dibawanya adalah kesan legitimatif dan kompromistik terhadap perkembangan sosial. Fikih tak pelak lagi dikuasai dan dikehendalikan oleh realitas lain yang lebih ganas bernama negara. Ada benarnya jika secara parodis dikatakan tentaralah yang memulai, ahli fikih hanya mengikuti. Model lain adalah verifikasi mana ajaran yang pokok atau usul dan mana ajaran yang cabang atau furu'. Penataan ini mungkin lebih dapat membuka banyak kemungkinan perkembangan pemikiran fikih, meskipun untuk itu harus merangkul usul fikih di luar usul Syafi'i. Karena usul Syafi'i memang tidak dapat diterobos lagi kecuali dengan qiyas. Bagi kalangan penjaga ortodoksi Syafi'iyah, munculnya term-term baru seperti maqasid asy-syariah merupakan sesuatu yang relatif asing karena memang bukan dari tradisi Syafi'i. Term-term itu diperkenalkan oleh Asy-Syatibi wafat 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Seorang ulama fikih dari Andalusia, Spanyol, Mujaddid abad 8 Hijriah atau 14 Masehi. Sebelumnya, term itu telah digunakan oleh Al-Juwaini dan Al-Ghazali. Fikih Indonesia kontemporer.
Munculnya Asy-Syatibi di dalam wacana fikih Indonesia kontemporer bisa dipandang sebagai fenomena yang menarik jika dilihat dari paralelisme watak sosial politik yang melatar belakanginya. Menyangkut problem akut hubungan agama negara, bahwa di dalam masyarakat manapun di mana fakta Islam muncul, negara menuntut untuk dirinya wewenang agama dan bertujuan menggeneralisasi penetapan hukum ilahiyah syariah. 8 abad setelah kelahiran, konflik permanen antara aspirasi ummah yang karena wewenang ilahiyahnya mengabsahkan pengambilan dan penetapan kekuasaan, dan di lain pihak pelipat gandaan kekuasaan yang berasal dari syaukah, kekuatan kursif negara. Wewenang ilahiyah, agama, syariah yang menyatu bersama syaukah atau negara. Ini pada kenyataannya lebih mengundang problem karena kecenderungannya untuk berwatak totalitarian atas kehidupan individu maupun sosial. Watak totalitarian agama negara ini memperoleh dukungan dari sistem usul fikih Syafi'i. Justru oleh ketatnya hierarki yudisialnya, suatu aturan penyusunan hukum sedemikian rupa sehingga hukum tidak menyimpang dari teks Al-Quran dan sunnah yang eksplisit. Atau jika keduanya tidak ada, hukum tidak menyimpang dari motivasi atau illat implisit dengan cara kias yang harus dilakukan oleh imam mujtahid. Dalam perkembangannya, wewenang penyusunan dan penetapan hukum ilahiyah ini lalu berada di tangan khalifah. Asy-Syatibi membicarakan secara terbuka kesulitan teoritik yang ditimbulkan oleh wewenang keagamaan dan kekuasaan politik itu. Dengan menggunakan kembali konsep kunci seluruh pemikiran hukum dalam Islam, masalih al-ammah atau memperhatikan kepentingan umum, Asy-Syatibi berusaha meluaskan teori kaku dari usul fiqh dengan merumuskan maqasid asy-syariah, tujuan syariat. Dalam rumusan usul Asy-Syatibi, maqasid asy-syariah dirinci ke dalam 3 varian yang disebut al-kulliyatus syariah, yang terdiri dari daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Di dalam daruriyat diperlihatkan tujuan syariat adalah menjaga 5 hal daruriyatul khams: ad-din, agama; an-nafs, jiwa; an-nasal, keturunan; al-mal, harta benda; dan al-aqal, akal fikiran. Medan perjuangan yang amat luas terletak dalam hajiyat dan tahsiniyat dalam rangka merealisasi dan mengembangkan daruriyat al-khams itu sendiri. Rumusan Asy-Syatibi inilah yang menolong verifikasi mana yang usul dan yang furu' yang diagendakan oleh fikih kontemporer. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan umum syariah Islamiyah yaitu memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, guru dan pendidik dalam tugas dan perannya. Penghargaan Islam yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga memaparkan kedudukan guru setingkat di bawah Nabi dan Rasul. Dalam beberapa riwayat hadis
mereka mendapat julukan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan diibaratkan keunggulan mereka dibandingkan dengan yang lain seperti bulan purnama di tengah-tengah bintang. Islam memuliakan pengetahuan. Pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar. Tak terbayangkan terjadinya perkembangan pengetahuan tanpa adanya orang yang belajar dan mengajar. Tidak terbayangkan adanya belajar dan mengajar tanpa adanya guru. Karena Islam adalah agama, maka pandangan tentang guru, kedudukan guru, tidak terlepas dari nilai-nilai kelangitan. Guru tidak hanya suatu profesi, namun ia merupakan representasi dari berbagai kedudukan yang sangat mulia. Ia adalah pahlawan tanpa pamrih, pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan ilmu pengetahuan, pahlawan kebaikan, sang pembangun manusia dan peradaban, serta soko guru suatu bangsa. Kedudukan guru disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi sebagai sosok yang memiliki kedudukan terhormat. Hal ini disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 2682. Wa innal alima la yastaghfira lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-haytana fil ma'i wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Rawahu Tirmizi. Artinya, dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Ibnu Majah menyebutkan kedudukan guru juga sebagai sosok yang memiliki kedudukan terhormat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 223. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Annal ulama'a warasatul anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dan sesungguhnya keutamaan seorang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama daripada seluruh bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang terbanyak. Pengertian guru. Hakikat guru memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Pengertian secara umum adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya
perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik, agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas kemanusiaannya baik sebagai khalifah fil ard maupun Abdullah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidikan dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang yang bertanggung jawab mengarahkan dan memberdayakan potensi dasar peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tetapi pendidik adalah manusia dewasa yang bertanggung jawab dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang berakhlak mulia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru memiliki pengertian orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya, profesinya mengajar. Dalam konteks pendidikan Islam, guru dikenal dengan pendidik yang merupakan terjemahan dari berbagai kata, yakni murabbi, muallim, dan muaddib. Ketiga term itu mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat, walaupun dalam konteks tertentu mempunyai kesamaan makna. Kata murabbi misalnya, sering dijumpai dalam kalimat yang diorientasikan lebih mengarah kepada pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani atau rohani. Pemeliharaan seperti ini terlihat dalam proses orang tua membesarkan anaknya. Mereka tentunya berusaha memberikan pelayanan secara penuh agar anaknya tumbuh dengan fisik yang sehat dan kepribadian serta akhlak yang terpuji. Karakteristik yang harus dimiliki oleh sosok pendidik diantaranya adalah seorang pendidik adalah seorang pengarah yang mengarahkan kepada anak didik dalam sebuah wisata keilmuan. Seorang pendidik adalah seorang pembangkit nilai-nilai spiritual bagi anak didiknya. Seorang pendidik adalah seorang pembaharu. Ia adalah katalisator antara generasi pendahulu dan generasi pendatang. Seorang pendidik adalah seorang uswah bagi anak didiknya. Seorang pendidik adalah seorang peneliti yang terus menambah pengetahuan. Seorang pendidik adalah seorang juru nasihat atau konsultan yang dipercaya, jujur, dan baik hati. Seorang pendidik adalah seorang cendekiawan yang luas wawasannya. Seorang pendidik adalah seorang yang pandai berbicara dan bercerita. Seorang pendidik adalah seorang petualang ilmu yang berhati tulus mengajarkan ilmunya. Tugas dan peran guru. Guru memiliki banyak tugas, baik formal maupun non-formal. Apabila kita kelompokkan, terdapat 3 jenis tugas. Yang pertama, tugas profesi. Kedua, tugas kemanusiaan. Dan yang ketiga, tugas kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Dengan kelebihan ilmu yang dimiliki, guru dituntut untuk memberikan kontribusi kepada sesama manusia tanpa membeda-bedakan status dan identitasnya.
Dia harus memberikan manfaat yang baik kepada orang-orang lewat keteladanannya, budi pekertinya, nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuknya. Tugas kemasyarakatan. Guru harus menempatkan dirinya pada tempat yang terhormat, karena ia menjadi harapan bagi masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Menjadi keharusan bagi guru untuk mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia seutuhnya. Tugas dan peran guru tidaklah terbatas di dalam masyarakat. Bahkan guru hendaknya merupakan komponen strategis yang memilih peran penting dalam menentukan gerak maju suatu bangsa. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut, seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemelihara anak. Guru sebagai penanggung jawab kedisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Peran guru sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu, tingkah laku pendidik, baik guru, orang tua, atau tokoh-tokoh masyarakat, harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai Pancasila. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar. Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah, seperti persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual, dan memilih pekerjaan di masyarakat. Hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, tingkah laku sosial anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut di atas, sehingga anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan negara. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam bermasyarakat dan pengetahuan untuk berkembang. Peran guru sebagai pelajar. Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan, agar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional, tetapi juga tugas kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan. Peran guru sebagai setiawan dalam lembaga pendidikan. Seorang guru diharapkan dapat membantu kawannya yang memerlukan bantuan dalam mengembangkan kemampuannya. Bantuan dapat secara langsung melalui pertemuan-pertemuan resmi maupun pertemuan insidental. Peran guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat.
Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya. Peran guru sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrasi yang teratur. Segala pelaksanaan dan kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, mencatat hasil belajar, dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengertian pendidik. Hakikat pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik afektif, kognitif, maupun psikomotor. Adapun definisi pendidik secara sederhana yang dipersepsi oleh masyarakat awam adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Padahal, menurut definisi dari Ahmad Tafsir, pendidik dalam pandangan Islam adalah orang yang mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif. Menurut Nur Uhbiyati, ia mengatakan bahwa pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, maupun melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Dalam kesempatan yang lain, Muhib bin Shah berpendapat bahwa pendidik adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar, dalam arti mengembangkan ranah cipta atau berpikir, ranah rasa atau berperasaan, dan ranah karsa atau membaca. Siswa sebagai implementasi konsep ideal mendidik. Sementara Zakiyah Darajat berpendapat bahwa pendidik adalah individu yang memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 membedakan antara pengertian istilah pendidik dan istilah tenaga kependidikan. Kependidikan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedang pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, pendidik dalam konteks ini adalah siapa saja yang terlibat dalam proses pendidikan terhadap anak didik, sejak dalam kandungan hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Di rumah yang berpesan sebagai pendidik adalah orang tua, di sekolah adalah guru, dan di lingkungan masyarakat adalah organisasi masyarakat atau ormas dan para tokoh masyarakat. Dalam konsep pendidikan Islam, pendidik sering juga disebut dengan istilah murabbi, muallim, dan muaddib. Ketiganya mempunyai penggunaan tersendiri menurut peristilahan yang dipakai dalam dunia pendidikan. Pendidik menurut Arifin adalah manusia hamba Allah yang bercita-cita Islami, yang telah matang secara rohani dan jasmani,
dan memahami perkembangan dan pertumbuhan manusia didik bagi kehidupan masa depan. Ia tidak mentransfer ilmu pengetahuan yang diperlukan manusia didik, melainkan juga mentransformasikan tata nilai Islam ke dalam pribadi mereka sehingga mapan dan menyatu. Serta sebagai pelajar, mampu mewarnai perilaku mereka sebagai pribadi yang bernapaskan Islam. Berdasarkan ungkapan di atas, pendidik tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu saja, melainkan juga harus mampu membina akhlak dan perilaku anak didiknya. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan Islam, Ahmad Tafsir mengungkapkan bahwa pendidik adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dalam ajaran Islam. Orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu anak didik. Tanggung jawab tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu karena kodrat, yakni karena ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Dan orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohani, agar mencapai kedewasaan, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal ini didasarkan kepada argumen bahwa pendidikan merupakan kewajiban agama. Dan kewajiban itu hanyalah dipikulkan kepada orang dewasa yang mula-mula bersifat personal, selanjutnya bersifat sosial. Melalui paparan di atas, belum terlihat adanya suatu penekanan mengenai apa yang hendak dicapai dari tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini, Ahmad Tafsir mempertegas dengan mengartikan pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab perkembangan potensi anak didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa pendidik dalam perspektif ilmu pendidikan Islam adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan semacamnya dalam upaya mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak didik, baik potensi jasmani maupun rohani, supaya mencapai tingkat kedewasaan sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Metode pendidik. Setiap aktivitas merupakan realisasi dari sebuah proses. Sebagai upaya meraih tujuan yang diharapkan, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, di mana cara tersebut akan menentukan efektivitas serta efisiensi proses pencapaian tujuan. Cara-cara dalam pencapaian tujuan inilah yang disebut dengan istilah metode. Perlu kita ketahui, kata metode berasal dari bahasa Latin, yaitu diambil dari kata meta yang mengandung arti melalui, dan hodos yang berarti jalan, atau ke, atau cara ke. Adapun secara istilah, metode berarti suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita dan keinginan. Adapun pengertian metode dalam pandangan ilmiah adalah sebuah sistem konseptual empiris, eksperimental, logik-metikal, yang mengelola dan menghubungkan fakta-fakta dalam sebuah struktur teori dan inferensi. Metode dalam pengertian ini merupakan proses
membuat suatu dimensi dengan cara mendeskripsikan apa struktur dan proses sesuatu, dan atau menunjukkan bagaimana sesuatu melakukan apa yang dilakukannya. Oleh sebab itu, pengertian metode dalam lapangan ilmiah menunjukkan kepada pendekatan dalam mendeskripsikan pencapaian tujuan suatu proses. Secara umum, metode pendidikan yang digunakan terdiri dari beberapa macam, yaitu metode ceramah, tanya jawab, eksperimen, diskusi, demonstrasi, pemberian tugas, sosiodrama, drill, kerja kelompok, proyek, dan metode-metode lainnya. Dengan demikian, metode pendidikan merupakan cara yang dapat digunakan oleh seorang pendidik untuk melakukan tugasnya. Penetapan suatu metode dilihat dari komponen-komponen pendidikan yang lain, dan secara langsung berpengaruh terhadap proses pendidikan. Secara umum, metode tersebut dibagi ke dalam beberapa macam, di mana masing-masing metode memiliki kelemahan dan keunggulannya, dan dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi, secara komponen-komponen lain, serta komponen-komponen lain yang secara langsung mempengaruhi proses pendidikan. Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dan istimewa dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, karena menjadi sarana yang bermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami atau diserap oleh peserta didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Peran pendidik. Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan peranan yang sangat penting. Peranan guru itu belum dapat digantikan oleh teknologi seperti radio, televisi, tape recorder, komputer, internet, maupun teknologi yang paling modern. Banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi kebiasaan, dan keteladanan yang diharapkan dari hasil proses pembelajaran yang tidak dapat dicapai kecuali melalui pendidik. Demikianlah gambaran betapa pentingnya peran guru dan betapa beratnya tugas dan tanggung jawab guru, terutama tanggung jawab moral untuk digugu dan ditiru. Di sekolah, seorang guru menjadi ukuran atau pedoman bagi murid-muridnya. Di masyarakat, seorang guru dipandang sebagai suri tauladan bagi setiap warga masyarakat. Pendidikan Islam adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai Islam dalam rangka mengembangkan fitrah dan kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik guna mencapai keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Maka pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Sehubungan dengan hal ini, An-Nahlawi menyatakan bahwa peran guru hendaklah mencontoh peran yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengkaji dan mengembangkan ilmu ilahi. Kata Rabbani menunjukkan pengertian bahwa pada diri setiap orang kedalaman atau kesempurnaan ilmu atau takwa. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan fungsinya sebagai pendidik. Ia tidak akan dapat memberikan pendidikan yang baik bila ia sendiri tidak memperhatikan dirinya sendiri. Di samping itu, Allah juga mengisyaratkan bahwa tugas pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada manusia, serta mensucikan mereka, yakni mengembangkan dan membersihkan jiwa mereka. Surah Al-Baqarah ayat 12-19 menjelaskan bahwa sebagai seorang pendidik yang agung, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi lebih dari itu, di mana ia juga mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia. Untuk itu, guru sebagai pendidik juga harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kesucian atau fitrah peserta didiknya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nahlawi menyimpulkan bahwa ada tugas pokok atau peran utama seorang guru dalam pendidikan Islam, yaitu tugas pensucian dan tugas pengajaran. Melalui tugas pensucian, guru harus mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkannya dari keburukan, dan menjaganya agar tetap berada dalam fitrahnya. Melalui tugas pengajaran, guru harus menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku dan kehidupannya. Fungsi pendidikan oleh pendidik sebagai warasatul anbiya pada hakikatnya mengemban misi sebagai rahmatan lil alamin, yakni satu misi yang memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian tugas ini dikembangkan kepada pembentukan manusia yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal saleh, serta bermoral tinggi. Ulama termasuk pendidik sebagai pewaris para nabi. Tentu mereka juga mewarisi apa yang ada pada beliau, termasuk tugas-tugas yang diembannya, yakni memelihara keselamatan dan menjadi rahmat di permukaan bumi. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pewaris para nabi, para pendidik hendaklah bertolak pada amar ma'ruf nahi mungkar, dalam artian menjadikan prinsip tauhid sebagai pusat penyebaran misi iman, Islam, dan ihsan, serta kekuatan rohani pokok yang dikembangkan oleh pendidik adalah individualitas, sosialitas, dan moralitas, yakni nilai-nilai agama dan moral. Peran dan fungsi yang cukup berat untuk diemban ini tentu saja membutuhkan sosok seorang guru atau pendidik yang utuh dan tahu dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Pendidik itu harus mengenal Allah dalam arti luas dan Rasul, serta memahami risalah yang dibawanya serta mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misi pendidik. Misi berasal dari bahasa Inggris mission, yang memiliki arti tugas, perutusan, atau misi. Misi terkait dengan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini terdapat missionary, yang berarti perutusan atau utusan yang diutus oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan suatu pekerjaan penting dan strategis. Seluruh pembawa risalah atau ajaran seperti para nabi, wali, ulama, dan da'i pada suatu kelompok atau umat disebut misioneri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misi diartikan dengan tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Berbicara misi pendidik tidak lepas dari peran Nabi Muhammad, yang mana beliau merupakan profil pendidik sempurna.
Salah satu misi sentral Nabi Muhammad SAW adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar utuh, tidak hanya secara jasmaniah, tetapi juga secara batiniah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dilakukan dalam keselarasan dengan tujuan misi profetis Nabi, yakni untuk mendidik manusia, memimpin mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajar mereka untuk menegakkan masyarakat yang adil, sehat, harmonis, sejahtera secara material maupun spiritual. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengembangkan kualitas kehidupan manusia, mensucikan moral mereka, dan membekali mereka dengan bekal yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan dunia dan akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Surah Saba ayat 28. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pendidik utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dengan Al-Quran, tetapi juga dengan kepribadian dan karakter yang istimewa. Sebagai pendidik dan sekaligus Rasul, misi kependidikan pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menanamkan akidah yang benar, yakni akidah tauhid, dan memahami seluruh fenomena alam dan kemanusiaan sebagai suatu yang holistik. Sejalan dengan misi kerasulan tersebut, maka tugas manusia untuk melanjutkan amanah sebagai pendidik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Di negara Indonesia, pemerintah telah menggariskan dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, terutama pasal 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 3. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pasal 4. Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Jika meneliti apa yang tercantum pada pasal-pasal tersebut, maka yang menjadi tugas pendidik adalah 1. Membentuk manusia susila. 2. Membentuk manusia susila yang cakap. 3. Membentuk warga negara. 4. Membentuk warga negara yang demokratis. 5. Membentuk warga negara yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978 sampai 1983, mengemukakan 3 misi atau fungsi pendidik: fungsi profesional, fungsi kemanusiaan, dan fungsi civic mission. Fungsi profesional berarti pendidik meneruskan ilmu atau keterampilan atau pengalaman yang dimiliki atau yang dipelajarinya kepada anak didiknya. Fungsi kemanusiaan berarti berusaha mengembangkan atau membina segala potensi, bakat atau yang ada pada diri si anak serta membentuk wajah ilahi dalam dirinya.
Fungsi civic mission berarti pendidik wajib menjadikan anak didiknya menjadi warga negara yang baik, yaitu yang berjiwa patriotik, mempunyai semangat kebangsaan, nasional, dan disiplin atau taat terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tugas pendidik sebagai penjabaran dari misi dan fungsi yang diembannya, menurut Darji Darmo Diharjo, minimal ada 3: mendidik, mengajar, dan melatih. Tugas mendidik lebih menekankan pada pembentukan jiwa, karakter, dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai. Tugas mengajar lebih menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran, dan tugas melatih menekankan pada pengembangan kemampuan penerapan teknologi dengan cara melatih berbagai keterampilan. Kadangkala seorang terjebak dengan sebutan pendidik. Misalnya, ada sebagian orang yang mampu memberikan dan memindahkan ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge kepada orang lain sudah dikategorikan sebagai seorang pendidik. Pada dasarnya, tugas pendidik tidak hanya berkutat pada hal itu saja, namun lebih luas lagi juga bertanggung jawab mengelola, manager of learning, mengarahkan, director of learning, memfasilitasi dan merencanakan, the planner of future society, dan mendesain program atau designer yang akan dijalankan dengan baik. Dari sini, tugas dan fungsi pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran. Pertama, sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilaksanakan. Kedua, sebagai pendidik, educator, yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya. Ketiga, sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Sedangkan tugas-tugas pendidik dalam pendidikan Islam dirumuskan dengan penggunaan beberapa istilah, di antaranya sebagai berikut. 1. Muallim. Muallim yakni orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjalankan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi atau amaliyah. Ini mengandung makna bahwa seorang pendidik dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya. 2. Murabbi. Kata murabbi berasal dari kata dasar Rabba, Tuhan, adalah sebagai Rabbal Alamin atau Rabban Nas, yakni yang menciptakan, mengatur dan memelihara alam seisinya termasuk manusia. Manusia sebagai khalifahnya diberi tugas untuk menumbuh kembangkan kreativitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur dan memelihara alam seisinya. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas pendidik adalah mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Di dalam khazanah pemikiran Islam terdapat konsep tauhid rububiyah yang bertolak dari pandangan dasar bahwa hanya Allah yang menciptakan,
mengatur dan memelihara alam seisinya. Alam ini diserahkan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah untuk diolah, sehingga manusia dituntut untuk mampu menggali dan menemukan ayat-ayatnya atau tanda-tanda keagungan dan kebesarannya di alam semesta ini yang serba seimbang, teratur dan terpelihara dengan baik. Jika konsep tauhid ini dijadikan landasan dalam aktivitas pendidikan Islam, maka akan berimplikasi pada proses pendidikan yang lebih banyak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengadakan penelitian, eksperimen di laboratorium, problem solving terhadap masalah-masalah sosial, dan sebagainya. Dengan demikian, proses pendidikan akan menghasilkan nilai-nilai positif yang berupa sikap normal empirik, objektif empirik, objektif matematis, dan profesional. Ketiga, mu'addib. Istilah mu'addib dijumpai dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Tuhanku telah mendidikku atau memperbaiki akhlakku, maka perbaguslah didikan akhlakku ini. Berdasarkan hadis tersebut, mu'addib diartikan sebagai orang yang memiliki akhlak dan sopan santun, seorang yang terdidik dan berbudaya, sehingga ia memiliki hak moral dan daya dorong untuk memperbaiki masyarakat. Di dalam sejarah, istilah mu'addib digunakan untuk jabatan guru yang mengajar para calon raja atau putra mahkota di istana-istana raja. Mu'addib adalah guru istana dengan tugas menyiapkan calon pemimpin bangsa. Pendidikan yang diberikan oleh mu'addib kepada para putra mahkota atau pangeran itu antara lain sastra, keterampilan berpidato, sejarah orang-orang yang sukses dan teladan, akhlak mulia, dan berbagai keterampilan fisik lainnya seperti berenang, memanah, dan mengendarai kuda. Seorang mu'addib adalah seseorang yang memiliki kedisiplinan kerja yang dilandasi dengan etika, moral, dan sikap yang santun, serta mampu menanamkan kepada peserta didik melalui contoh untuk ditiru oleh peserta didik. Singkatnya, mu'addib yakni orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Dengan demikian, dari beberapa pengertian dan pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa misi pendidik pada dasarnya adalah menerapkan rasa peri kemanusiaan atau biasa disebut dengan humanisasi atau memanusiakan manusia, baik dilihat dari sisi pendidikan secara umum ataupun dari sisi pendidikan Islam. Proses pendidikan yang memanusiakan manusia adalah proses membimbing, mengembangkan, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mengarahkan potensi dasar manusia, baik jasmani maupun rohani, secara seimbang, sehingga dapat berperan sebagai hamba Allah dan khalifahnya di bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah pembahasan materi kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.